Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Solih-Solihah kelas 7. Berjumpa lagi kita pada pembelajaran IPA pada pekan ini. Silakan dibuka buku cetaknya halaman 113. Kita akan belajar unsur, lambang unsur, senyawa, campuran, dan pemisahan campuran. Kita masuk pada subbab yang pertama, yaitu tentang unsur. Unsur adalah suatu zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Unsur merupakan zat murni. Jumlah unsur yang telah dikenal sampai saat ini itu mencapai 118 unsur. Dari jumlah tersebut, 92 unsur diantaranya merupakan unsur yang ditemukan di alam, sedangkan sisanya merupakan unsur buatan yang dibuat oleh para ahli di laboratorium. Berdasarkan sifatnya, unsur dibedakan menjadi yang pertama ada unsur logam. Unsur logam itu sifatnya dia menyilap, dapat direntang menjadi kawat atau ditempa menjadi lempengan. Kemudian dia bersifat konduktor atau penghantar listrik yang baik. Kemudian pada suhu kamar berwujud padat, kecuali logam raksa, cesium, francium, dan gallium yang berwujud cair. Dan contoh dari unsur logam itu ialah yang pertama ada litium, natrium, kalium, rubidium, magnesium, kalsium, barium, besi, tembaga, emas, dan perak. Dan untuk besi sendiri ada di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Hadid ayat 25 yang artinya, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya. Walaupun Allah tidak dilihatnya, sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Kemudian sifat penggolongan dari unsur berdasarkan sifatnya ada juga unsur metaloid. Unsur metaloid itu mempunyai sifat lebih rapuh dari logam. Kemudian dia bersifat semikonduktor atau penghantar panas yang lebih baik daripada non-logam, tetapi kurang baik daripada logam. Beberapa metaloid berkilauan seperti logam. Contoh dari unsur metaloid ialah boron, silikon, germanium, arsen, dan antimon. Kemudian yang ketiga itu ada unsur non-logam. Unsur non-logam itu sifatnya pada suhu kamar umumnya berwujud gas. Kemudian bersifat isolator, tidak dapat menghantarkan panas. Kemudian umumnya tidak menyilap dan tidak dapat ditempa. Contohnya ialah belerang, oksigen, nitrogen, fosforus, dan karbon. Yang digambar ini merupakan unsur belerang yang berupa padatan berwarna kuning. Oke, kita lanjut ke lambang unsur. Nah, unsur tadi itu dia suatu zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi. Nah, di sini ada lambang unsur. Lambang unsur ini ialah untuk mempermudah penulisan dari masing-masing unsurnya. Dibuat suatu lambang tertentu untuk setiap unsurnya. Jadi, unsur ini ada macam-macam unsur tadi, misalnya kayak besi. Nah, besi ini dia punya lambang unsurnya yaitu Fe. Fe itu untuk besi. Dan di sini ini ada golongan 1A, 2A sampai golongan 8A. Dan yang di tengah-tengah ini ialah golongan B-nya. Dan untuk lambang unsur ini namanya tabel periodik atau sistem periodik. Akan antum pelajari lagi di SMA untuk mata pelajaran kimia. Ini sekedar untuk pengetahuan dasar saja. Oke, kemudian kita lanjutkan. Senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang secara kimia dapat diuraikan lagi menjadi zat-zat yang lebih sederhana. Senyawa terbentuk dari gabungan dua atau lebih unsur yang berbeda. Nah, kalau
kalau unsur tadi dia cuma satu saja, misal kayak besi kan Fe saja. Air, kalau air dia sudah masuk ke dalam senyawa. Air ini terdiri dari air, senyawanya kan lambang unsurnya kan H2O, berarti dia terdiri dari hidrogen dan juga oksigen. Jadi kalau unsur dia satu saja, misal hidrogen itu unsur, oksigen itu unsur. Tetapi kalau sudah H2O itu sudah senyawa. Kemudian contoh senyawa lagi ialah gula C12H22O11. Nah, kalau dia sudah lebih dari satu lambang unsurnya ataupun unsurnya, dia tergolong ke dalam senyawa seperti itu. Kemudian kita lanjut kepada pemisahan campuran. Silakan dibuka buku cetaknya halaman 119. Nah, sebelum masuk ke pemisahan campuran, ada juga yang namanya campuran di halaman 118. Campuran itu penggabungan dua zat murni atau lebih yang masih mempunyai sifat-sifat asalnya dan tidak mempunyai komposisi tertentu. Itu yang disebut dengan campuran. Kemudian ada pemisahan campuran yang suatu unsur ataupun dua zat lebih kita satukan dan kemudian kita pisahkan lagi, itu melalui pemisahan campuran. Ada beberapa teknik ataupun cara yang bisa dilakukan untuk melakukan pemisahan campuran. Kita lihat satu persatu. Yang pertama itu ada filtrasi atau penyaringan. Nah, penyaringan ini pemisahan kotoran yang ada pada larutan gula. Cara filtrasi itu biasanya digunakan pada contoh ini yang digambar kita, ialah pemisahan kotoran yang ada pada larutan gula. Kemudian juga ada menyaring air sungai untuk keperluan air bersih. Dia dengan menggunakan corong pemisah. Kemudian juga ditaruh kertas saring di dalamnya, diletakkan kertas saring, dan di bawahnya ialah wadah untuk tempat hasil penyaringannya. Hasil penyaringannya itu disebut dengan filtrat, sedangkan zat sisanya itu namanya residu. Kemudian yang kedua itu ialah distilasi. Distilasi itu pemisahan campuran zat cair yang didasarkan pada perbedaan titik didih zat-zat cair yang ada dalam campuran. Ini berikut gambar untuk distilasi. Distilasi ini disebut juga sebagai penyulingan. Penyulingan dapat dilakukan misalnya untuk memurnikan air laut. Nah, di sini air laut, untuk memurnikan air laut sehingga diperoleh air tawar. Air laut yang akan dimurnikan dimasukkan ke dalam suatu wadah yang disebut labu distilasi atau labu alas bulat. Kalau untuk praktek fisika dan sains, itu bentuk labunya atau bentuk wadahnya seperti ini. Labu berisi air laut kemudian dididihkan pada suhu 100 derajat Celcius. Ketika air laut dididihkan, yang menguap hanya air. Jadi yang menguap di sini itu hanya air. Garam tidak ikut menguap karena titik didihnya jauh lebih tinggi daripada air. Uap air kemudian melewati tabung pendingin dan mengembun menjadi air tawar ke dalam labu penampung. Zat hasil distilasi disebut distilat, sedangkan zat sisa yang tertinggal di dalam labu distilat disebut dengan residu. Kemudian yang ketiga ialah kromatografi. Kromatografi adalah pemisahan yang didasarkan pada perbedaan distribusi zat-zat yang akan dipisahkan terhadap fase diam berupa zat penyerap adsorben.
Nah, pada contoh ini ialah pemisahan zat warna pada tinta. Pemisahan zat warna pada tinta dengan kromatografi kertas. Nih, pemisahan zat warna pada tinta ini kan. Kemudian tinta ditotolkan pada ujung kertas. Kemudian kertas yang ditotolkan ini kemudian dicelupkan di dalam wadah yang berisi air sehingga jadinya seperti ini. Nah, air akan merembes naik, yang ini air akan merembes naik melalui kertas saring, melalui tinta. Zat warna yang diserap lebih kuat oleh kertas akan tertahan di bagian bawah kertas. Sedangkan zat-zat warna yang kurang kuat diserap oleh kertas akan larut dengan air dan ikut merembes naik ke atas kertas bersama air. Begitu. Kemudian yang keempat ialah kristalisasi. Kristalisasi itu pemisahan campuran yang dilakukan untuk memisahkan campuran padat dan cair dengan cara menguapkan zat cairnya. Cara kristalisasi digunakan pada contoh berikut ialah membuat garam dari air laut, kemudian membuat gula tebu dari cairan tebu. Jadi pembuatan garam dari air laut itu menggunakan teknik atau cara kristalisasi. Kemudian yang kelima ialah sublimasi. Sublimasi itu pemisahan campuran yang didasarkan pada komponen campuran dengan salah satu komponen dapat menyublim atau perubahan wujud dari zat padat menjadi gas. Sedangkan komponen yang lain tidak dapat menyublim. Contoh dari sublimasi ini ialah padatan iodin atau kapur barus. Yang kotor dapat dipisahkan dan dibersihkan dari zat pengotornya. Dan pada gambar ini merupakan proses penyubliman untuk membersihkan kapur barus dari pasir. Oke, itu dari materi kita. Kemudian berikut tugas untuk antum pada kesempatan kali ini. Baik, demikian pertemuan kita pada pekan ini untuk mata pelajaran IPA. Mohon maaf banyak terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.